Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liliana Saharani, NIM 2001156. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu toksikologi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains yang telah membimbing kami dalam melakukan perkuliahan ini. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Apriliawati Zulfa dengan NIM 2001171, Denisha Anggraini dengan NIM 2001145, Faiza Salwa Zahra dengan NIM 2001152, saya Liliana Saharani dengan NIM 2001156, Maidia Syakira dengan NIM 2001157, Sania Rizky Ananda dengan NIM 2001172, Santri Ahmania dengan NIM 2001173, dan Saddam Setriawan dengan NIM 2001177. Baik, di sini saya sebagai penyaji pertama ingin menjelaskan tentang apa itu toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Toksikologi itu sendiri dibagi menjadi berbagai cabang ilmu toksikologi yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu toksikologi obat. Toksikologi obat meneliti tentang efek obat, dosis obat, dan pengujian toksisitas obat dalam tubuh. Di sini kita dapat mengetahui bagaimana efek jika kita menggunakan obat tidak sesuai dengan aturan, penyalahgunaan obat, serta efek samping suatu obat. Yang kedua yaitu toksikologi yang dapat menimbulkan ketergantungan. Ilmu yang mempelajari tentang zat yang dapat menimbulkan ketergantungan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan aturan dan penggunaan yang berlebihan. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui efek dari penggunaan zat-zat psikoaktif dan alkohol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Maidia Syakira, NIM 2001157. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi sebelumnya, yaitu cabang-cabang ilmu toksikologi. Toksikologi bahan makanan. Toksikologi bahan makanan adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh senyawa kimia dalam bahan makanan. Contohnya yaitu bahan makanan yang terkontaminasi oleh pestisida atau pupuk kimia. Contohnya yaitu buah yang terkontaminasi oleh pupuk kimia yang tidak dicuci dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu toksikologi pestisida. Toksikologi pestisida adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh buruk pestisida bagi organisme hidup. Pestisida mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga memiliki dampak buruk. Dampak buruk contohnya yaitu kerusakan pada tanaman, pestisida dapat mengontaminasi bahan makanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai senyawa kimia yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau mulut dalam lingkungan. Toksikologi lingkungan ini contohnya yaitu polutan. Polutan ini ada terbagi menjadi 3, yaitu polutan fisik, polutan kimia, dan polutan biologi. Dapat kita lihat contohnya yaitu pada polutan fisik. Polutan fisik contohnya sampah. Sampah itu bisa mencemari lingkungan atau membuat lingkungan menjadi kotor. Itulah yang dimaksud dengan toksikologi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Salwa Azahra, NIM 2001152 sebagai penyaji ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai toksikologi yang mana telah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Yang pertama ada toksikologi industri. Toksikologi industri adalah cabang ilmu dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi. Selain itu, toksikologi industri juga membahas berbagai bahan beracun yang digunakan, diolah, ataupun dihasilkan oleh industri. Yang kedua ada toksikologi aksidental, yang mana bahan berbahaya yang berkontak dengan makhluk hidup memberikan efek berbahaya juga.
Nah, bentuk toksikologi aksidental ini terjadi akibat kecelakaan atau tanpa adanya unsur kesengajaan dalam prosesnya. Yang ketiga ada toksikologi sinar, yang mana mempelajari tentang bahaya penyinaran seperti radiasi nuklir dan radioaktif. Yang keempat ada toksikologi perang. Toksikologi perang ini merupakan toksikologi pelaksanaan untuk perang, senjata atom seperti nuklir, biologi dan kimia seperti senjata nuklir dan lainnya. Selanjutnya ada toksikologi forensik, digunakan untuk analisis kimia yang berkaitan dengan bahan kimia yang dicurigai sebagai penyebab terjadinya kesakitan ataupun kematian dari korban. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya penyaji keempat. Nama saya Denisha Anggraini, NIM 2001145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu toksikologi deskriptif. Toksikologi deskriptif merupakan ilmu yang berfokus pada teks eksperimen zat beracun terhadap hewan, berupa mengidentifikasi dan mengetahui kadar suatu racun sehingga digunakan untuk standar keamanan manusia dan lingkungan sekitarnya, serta mengevaluasi risiko yang timbul oleh bahan kimia. Kemudian ada toksikologi regulatori, yaitu cabang ilmu toksikologi yang menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengembangkan peraturan dan strategi lain untuk mengurangi dan mengendalikan paparan bahan kimia berbahaya. Kemudian ada toksikologi klinik, yaitu toksikologi klinik ini berhubungan dengan penyakit jangka panjang ataupun jangka pendek yang terkait dengan paparan terhadap bahan kimia beracun. Kemudian ada toksikologi analitik, yaitu ilmu yang mempelajari berbagai metode dan teknik analisis racun atau senyawa berbahaya dalam sampel biologis yang berhubungan dengan keracunan atau dengan kata lain, analisa bahan beracun dan bahan yang terkena racun. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang toksikologi mekanistik, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari efek dari racun terhadap mekanisme sel, biokimia, dan molekuler suatu makhluk hidup, dengan kata lain mempelajari mekanisme bahan yang dapat menyebabkan keracunan. Dan selanjutnya ada toksikologi ekonomi, yaitu merupakan ilmu yang menganalisa penggunaan suatu agen toksik secara berlebihan sehingga akan menyebabkan keracunan dan mengakibatkan kerugian dalam segi ekonomi. Sekian, terima kasih. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan wawasan kita tentang cabang-cabang ilmu toksikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.